Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Wahyu Permana dengan NPI 14624000125. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan tugas tugas ETS yang sudah saya kerjakan, yaitu dari matkul manajemen jaringan komputer. Di sini saya mendapat simulasi proyek untuk membuat sebuah jaringan di suatu gedung yang terdapat 3 lantai. Dan ini untuk lantai pertamanya, ini saya sudah buat 3 lantai ya. Untuk lantai pertamanya ada yang pertama pintu utama, pintu masuk, dan ini ada pintu belakang. Saya akan menjelaskan satu-satu ruangan. Di sini ada ruang server, ini ada servernya, ini ada lemari-lemari, bufet, terus ada ruang tunggu dan customer service. Ini untuk tempat customer service dan ini untuk duduknya. Lalu ada pintu, ada 3 pintu di sini. Ini juga pintu buat masuk ruang server. Dan di lantai 1 juga dipakai untuk ruang marketing. Ada 3 ruang marketing. Di sini ada sofa, ruang santai lah. Sama ini ada toilet. Terus di sini ada tangga dan juga lift. Untuk tampilan 3D-nya seperti ini. Ini ruang tunggu. Oke, kita ke lantai 2. Sebentar, masih nge-lag. Untuk di lantai 2 nggak jauh beda ya. Di sini ada tangga manual, ada lift, terus ada toilet. Yang berbeda di sini ada ruangan staff web. Lalu ada 2 ruangan buat staf pajak dan juga staf admin. Lalu di sini saya menambahkan ruang rapat. Dan ini untuk 3D-nya. Ini untuk ruang rapatnya. Lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 ini sedikit berbeda ya teman. Saya lebih bagusin, soalnya di sini untuk ruang direktur, yang ini belum saya namain. Di sini soalnya untuk buat ruang direktur, yang pertama ada ruang direktur, yang di sebelah sini itu saya buat ini untuk ruang wakil direktur. Lalu yang di sini ruang sekretaris, dan di sini toilet. Untuk penambahannya saya sedikit menambahkan kayak kantin gitu atau lounge. Dan ini hasil 3D-nya. Buat yang lantai 3 ini saya sedikit sih banyak menambahkan hiasan-hiasan atau ruang santai seperti sofa gitu. Dan ini lounge-nya buat kopi gitu. Oke, untuk hasil kerangka gedungnya, skema gedungnya cuma gini aja. Setelah itu kita lanjut langsung ke topologi jaringan. Ini buat yang warna hijau ini lantai, buat yang gedung lantai 1, ini lantai 2 yang pink, dan juga yang kuning lantai 3. Karena di soal kita harus setiap lantai memiliki 5 PC dan 2 laptop kita sediakan. Jadi ini sebenarnya udah jadi ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya sudah jadi. Yang saya kerjakan yang pertama adalah saya menambahkan IP untuk server. Di sini saya pakai kelas A gini, dan di setiap lantai ini beda-beda ya kelasnya. Ada yang pakai kelas A, B, dan juga C. Lalu karena di sini
harus pakai statik. Saya menambahkan IP masing-masing komputer sama laptop. Setelah saya sambungkan ini pakai kabel lalu pakai wireless, saya ngasih IP manual di masing-masing komputer dan juga ini. Di sini saya pakai kelas A. Untuk IP komputernya saya kasih 192.168.1.2. Ini untuk PC lantai 1, PC pertama. Lalu gateway-nya pakai 192.168.1.1 karena di sini saya udah setting gateway-nya. Nah, kalau ini untuk kabel ke server Voice Ethernet 00 dan kalau Voice Ethernet 01 saya pakai IP gateway yang ini. Ini buat gateway. Ini yang nyambung ke komputer, nyambung ke router, komputer, terus nyambung ke switch. Setelah itu ke komputer. Ini ya untuk IP-nya untuk PC yang pertama. Untuk PC yang kedua kita langsung lanjut ke itu aja, IP-nya berurutan dari 2 ke 3. IP gateway-nya tetap untuk subnetnya 255 sesuai dengan default IP address-nya, default gateway kelasnya. Dan seterusnya juga urut IP-nya. Langsung ke 4. Saya nambahin IP buat PC keempat sama, cuma beda di IP terakhirnya aja. Ini gateway-nya juga sama. Dan juga untuk laptop saya juga sama. Sebelumnya saya ubah ini dulu, saya matikan, cabut ini, langsung ganti ke WPC 300N buat nyambungin ke internet dari ini access point-nya. Setelah tersambung, saya menambahkan IP manual juga pakai yang urut tadi. Ini IP-nya yang baris ke-7. Setelah itu subnet mask-nya dan gateway-nya double gateway saya juga pakai yang dari router lantai 1. Ini juga sama yang terakhir. Ini pakai 8, IP 8. Setelah itu ini saya isi semua dulu tuh begini. Nah, untuk yang lantai 2 ini untuk nama IP, karena ini tadi pakai IP yang ini juga pakai kelas yang A ya teman. Ini kayak nama IP dari routernya. Yang ini juga ini adalah IP dari routernya. Kalau yang ini buat gateway-nya. Ini tadi 101 dan ini IP dari router ini saya kasih 100.2. Untuk default gateway-nya kita pakai yang ini. Kelasnya yang ini. Yaitu 172.16.0.1. Dan subnet mask-nya sesuai dengan kelasnya ya, 255.255.0.0. Lalu saya nambahin IP manual. Ini akhirannya sama kayak yang di lantai 1, cuma pakai kelas yang 172.16.0.2. Ini gateway-nya sama kayak yang router lantai 2 ya. Ini sama semua, tinggal nerusin aja nanti akhirannya. Ini lantai PC ke-3, PC ke-4 pakai IP .5, default gateway-nya sama. PC ke-5 pakai IP konfigurasi ke-6, pakai IP 172.16.0.6, gateway-nya sama. Buat laptopnya juga sama ya kayak yang di lantai 1. Ubah ininya jadi WPC 300N, terus sambungin isi wireless ke access point-nya, habis itu masukin IP statiknya 172.16 urut ke 0.7. Yang ini juga 0.8. Setelah itu kita lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 saya masukin buat IP-nya kelasnya sama 192.168.100, cuma ini buat penanda kalau ini router lantai 3 gitu. Jadi ini router lantai 3. Nah, untuk gateway-nya kita pakai kelas yang ini 10.0.0.1.
subnet masknya sama kayak nyamain ke IP-nya. Jadi 255.0.0.0 dan sama kayak lantai lain. Di sini saya kasih untuk PC pertama saya kasih IP perakhiran 2, default gateway-nya sama 10.0.0.1. Ini juga lanjut ke PC 2 saya kasih IP 0.3. Untuk PC ketiga saya kasih IP 10.0.0.4. Untuk PC keempat saya kasih 10.0.0.5, gateway-nya juga sama. Ini 10.0.0.6. Laptopnya juga sama ya, kayak tadi. Ininya diganti pakai PPC 300.0, terus sambungin PC wireless. Habis itu lanjut ke IP 10.0.0.7. ini 10.0.0.8. Setelah sampai sini selesai, ini harusnya udah bisa buat ping dari tes jaringan dari komputer ke router masing-masing lantai. Tapi kalau dari sini sudah bisa ping dari masing-masing PC dari yang satu router ini ya teman. Tapi belum bisa ping PC dari sini ke lantai 2, dari lantai 1 atau ke lantai 3, PC lantai 3. Jadi caranya adalah kita ke CLI. Jadi kita masuk ke CLI, kita masukkan kodenya yaitu kita masuk ke config dulu, config terminal, kita udah masuk ke config. Habis itu kita masuk ke interface Fast Ethernet 01, yaitu kabel yang ke PC, ke switch buat ke PC sama ke access point buat laptop. Ini kan router lantai 1. Caranya untuk biar router lantai 1 bisa nyambung ke router lantai 2 yaitu, oke kita lanjut ya. Jadi karena kita mau nyambungin PC lantai 1 atau laptop lantai 1 ke PC dan laptop lantai 2 atau lantai 3, yaitu kita harus gabungin dulu router lantai 1 ke router lantai 2 dan juga 3. Jadi caranya kita ke ini router lantai 1, udah masuk ke interface Fast Ethernet 01 yaitu ke switch. Kita masukin gateway atau network dari router lantai 2 yaitu kelasnya 172.16.0. Kita masukin itu, lalu intinya juga sama, subnet masknya harus sesuai juga. Ini 250. Setelah itu mohon maaf tadi ada orang beli, ada gangguan sedikit. Jadi kita udah masukin ini IP route 172.16.0.0 adalah kelasnya, terus 0. Habis itu kita masukin IP dari routernya itu 192.168.100.2 ini. Terus karena ini lantai 1 juga mau saya sambungin ke lantai 3, jadi kita juga masukin ini. Cuma buat router lantai 3 itu IP router lantai 3 itu pakai 3 ya kiranya. Jadi ini saya buat 192.168.100.3, lalu buat kelasnya pakai 10.
0. Jadi kita ganti 10.0.0.0. Ini juga ya, ini kita ganti 0. Ini kita ganti 0 sesuai dengan subnet masknya. Kalau udah gini, artinya router lantai 1 udah bisa tersambung ke router lantai 2 dan juga 3. Jadi tadi gasnya ini ya, kita masukin kelas router lantai 2, habis itu subnet masknya, lalu IP dari router lantai 3. Terus juga kita masukin kelas dari router lantai 3, subnet masknya sama, dan juga kita masukin IP dari router lantai 3. Untuk lantai 2 juga sama. Jadi kita masukin aja karena ini kita masuk ke 1. Jadi kayak tadi ya, jadi IP route itu karena lantai 2 juga mau nyambung ke lantai 1 dan juga lantai 3, jadi kita masukin ini ya, kelasnya dan juga IP dari routernya. Jadi kita masukin IP route 1, ini untuk kelasnya, jadi pakai 192.168.1. Ini sama ya, kita masukin ini 0, terus subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita masukin IP ininya juga, IP dari routernya, yaitu 192.168.100.1. Ini kok salah? Oh ini 5-nya kelebihan. Ini habis itu kita masukin IP router lantai 3 ya. Jadi kita masukin ini untuk IP router lantai 3 nya 192.168.100.3, dan untuk kelas subnet kelasnya itu kita rubah jadi 10.0.0.0. Ini juga kita ganti subnetnya juga harus mengikuti, jadi kita ganti 00. Nah, gini caranya. Jadi sekarang lantai 2 udah bisa tersambung ke lantai 1 dan juga 3, lantai 1 juga udah tersambung ke lantai 2 dan juga 3, dan lantai 3 juga kita kasih kode buat ke lantai, kita sambungin ke lantai 2 dan lantai 3 dengan cara IP router kita masukin IP dari router lantai 2 dan juga 3. Kalau udah gini seharusnya sudah bisa. Kita coba ping dulu PC ke router. Ini ke router lantai 1 juga udah bisa, ke router lantai 2 juga udah bisa. Udah sukses ya. Kita coba buat ping ke server. Oh, masih pilot, ini kayak harus betul dipanasin dulu. Kita coba laptop dulu, laptop ke router. Sukses. Yang lantai 2 juga udah sukses. Yang lantai 3 juga udah sukses. Kita coba lagi. Nah, udah sukses. Jadi kayak Cisco harus dipanasin gitu loh. Agak
habis error, habis itu baru bisa sukses. Harus dicoba dulu. Nah, untuk PC ke server juga udah bisa. Harusnya PC 2 juga, maksudnya PC lantai 2 juga harusnya pilot dulu ya. Pilot, kita coba lagi, sukses ya. Kita coba ke PC 2, sukses ya. Ke PC lantai 3, ternyata masih belum panas ya. Kita coba lagi, sukses. Kita coba PC 2 ke PC 3, lantai 3 maksudnya. Bisa. PC 2 ke lantai 1 bisa. PC lantai 3 ke 2 nggak bisa. Habis itu PC 2 ke lantai 1 bisa ya. Kita coba yang laptop dulu. Ini laptop harusnya juga sudah bisa. Ini ya, hasilnya successful. Kita coba ke lantai 3 juga udah successful. Kita coba lantai 2 dulu, udah bisa. Nah, jadi langkah-langkahnya tadi ngasih IP manual ke server, ke router. Ini juga masukin kelas subnetnya ya, kelas gateway-nya. Habis itu masukin IP ke PC masing-masing PC, kita masukin IP secara berurutan. Habis itu gateway-nya juga harus sama, masukin yang dari router lantai 1, yang laptop juga sama. Habis itu tersambung ke wireless, kita masukin IP dari router 2, yang lain juga sama. Setelah itu kita program router lantai 1 buat bisa tersambung ke router lantai 2 agar dari PC bisa tersambung. Kita sambungin ke router lantai 2 dengan cara kita masukin IP route dari lantai 2, yaitu IP dari routernya dan juga gateway-nya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.